Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Nah, tentunya setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan memperbanyak jenisnya yang berguna untuk menghindari kepunahan. Berkembang biak artinya adalah bertambah banyak. Nah, saat ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang kita akan membahas lebih detail tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Alat-alat perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada bunga. Bentuk dan susunan bunga setiap tumbuhan berbeda-beda. Namun, secara umum bagian-bagian bunga yang lengkap dapat kalian lihat pada gambar di samping. Ada mahkota, kemudian kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, kelopak bunga, dan dasar bunga. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Saat terjadinya penyerbukan, serbuk sari tersebut berkecambah dan membentuk bulu sari. Bulu sari ini mengandung inti generatif dan inti vegetatif. Dalam perjalanan bulu sari, inti vegetatif akan hilang. Adapun inti generatif akan membelah menjadi dua. Setelah mencapai bakal biji, inti generatif pertama membuahi sel telur. Hasilnya berupa lembaga atau embrio. Sementara itu, inti generatif kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder. Hasilnya berupa endosperm. Endosperm ini kelak berperan sebagai cadangan makanan bagi lembaga. Pembuahan berhasil dan terbentuklah biji. Biji merupakan bakal tumbuhan baru. Setelah pembuahan selesai, mahkota gugur, bakal buah tumbuh menjadi buah yang di dalamnya terdapat biji. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain, tetapi kedua bunga itu masih dalam satu pohon. Yang ketiga adalah penyerbukan silang, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon, tetapi masih satu jenis. Sedangkan penyerbukan yang keempat adalah penyerbukan bastar, yaitu serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan tidak sejenis, tetapi masih satu famili. Contoh penyerbukan antara cabai merah dengan cabai rawit. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa mengamati gambar yang ada pada slide ini di samping. Perkembangbiakan vegetatif yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia dinamakan vegetatif alami. Sebaliknya, perkembangbiakan vegetatif yang melibatkan bantuan manusia disebut vegetatif buatan. Saat ini kita akan membahas tentang vegetatif alami terlebih dahulu. Perkembangbiakan vegetatif alami dilakukan dengan umbi, akar, geragi, dan tunas. Yang pertama kita bahas adalah umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis merupakan tunas. Tunas tumbuh membesar sehingga membentuk siung. Siung ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada bawang merah, bawang putih, dan bunga lili. Selanjutnya adalah umbi batang. Sebenarnya umbi batang adalah batang. Pada umbi batang terdapat mata tunas.
mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya kentang dan ketela rambat. Selanjutnya adalah geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar. Pada ruas-ruasnya tumbuh tunas. Bagian batang yang menyentuh tanah akan tumbuh akar. Bagian batang ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tanaman arbei dan rumput. Selanjutnya adalah akar tinggal. Akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Di setiap ruas akan tumbuh akar. Tunas ini dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada jahe, kunyit, dan lengkuas. Selanjutnya adalah tunas. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Contohnya tanaman pisang, bambu, dan tebu. Satu lagi yaitu spora. Spora ini biasanya terdapat pada tumbuhan paku. Contohnya adalah suplir. Nah, kalian ada yang punya suplir di rumah bukan? Berarti suplir itu berkembang biak menggunakan spora. Perkembangbiakan vegetatif buatan memerlukan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan ini adalah mencangkok, stek, dan merunduk. Satu lagi, okulasi atau menempel. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Mencangkok dilakukan pada cabang yang dekat dengan batang. Caranya, sebagian kulit cabang dibuang. Cabang itu kemudian dibalut dengan tanah. Pada cabang yang dicangkok akan tumbuh akar. Cabang ini siap ditanam menjadi tanaman baru. Mencangkok biasanya dilakukan pada tanaman yang berkambium. Contohnya tanaman mangga, jambu air, dan rambutan. Selanjutnya adalah stek. Stek dilakukan dengan menanam potongan bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dipotong dapat berupa batang, daun, atau akar. Oleh karena itu, kita mengenal 3 macam stek. Stek batang dapat dilakukan pada tanaman ketela pohon dan sirih. Stek daun dilakukan dengan memotong helaian daun kemudian menanamnya. Contohnya pada cocor bebek dan begonia. Sedangkan stek akar dilakukan dengan memotong bagian akar. Stek akar dapat dilakukan pada tanaman sukun. Selanjutnya adalah merunduk. Merunduk dilakukan pada cabang tumbuhan yang menjalar. Cabang dirundukkan dan ditimbun tanah. Akar akan tumbuh dari cabang yang tertimbun. Apabila akar sudah banyak, cabang dapat dipotong dari induknya. Perkembangbiakan dengan cara merunduk dapat dilakukan pada tanaman alamanda. Selanjutnya adalah menempel atau okulasi. Okulasi atau menempel adalah menempelkan mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya, mangga mana lagi dengan mangga aromanis. Pada dasarnya, tujuan okulasi atau menempel sama dengan tujuan mengenten atau menyambung, yaitu menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki gabungan sifat unggul tersebut. Perkembangbiakan selanjutnya yaitu menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas 2 tanaman yang sejenis. Tujuan menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian perkembangbiakan vegetatif buatan. Keuntungannya adalah sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Jika tumbuhan unggul, maka tumbuhan baru pun akan bersifat unggul. Yang kedua adalah cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya. Sedangkan kerugian pada perkembangbiakan vegetatif buatan ini adalah tumbuhan yang diperbanyak secara vegetatif buatan tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang atau roboh. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan menghasilkan sedikit keturunan atau tumbuhan baru.
Yang ketiga adalah merusak tumbuhan induk. Nah, demikian tadi video pembelajaran kali ini tentang perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun secara vegetatif. Jika kalian belum memahaminya, kalian bisa memutar ulang video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan tetap semangat. Jangan lupa jika kalian keluar rumah, gunakan masker, sering cuci tangan, dan yang paling penting adalah jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.